Selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah Minggu Advent pertama. Kiranya pujian, doa, dan perenungan firman yang dibawakan oleh Pendeta Maggie Claudia Liona Huai STH dalam ibadah pagi ini akan mengobarkan terus pengharapan dalam hati di tengah gumul juang yang tak kunjung mereda. Perenungan firman yang memperlihatkan keteladanan jemaat Makedonia akan memotivasi kita menjadi alat Tuhan, membawa harapan di tengah keputusasaan sesama, kendati melalui perbuatan yang kecil dan sederhana yang dapat kita lakukan. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan pada pagi hari ini. Dalam tidurnya Allah membentuk, dalam nyenyaknya Allah menghadirkan, dalam keperkasaannya Allah taruhkan kelembutan melalui aku. Dalam keakuannya Allah menurunkan egonya melalui aku. Aku ada karena aku adalah berkat Allah bagi dirinya. Aku hadir karena Allah ingin adanya keseimbangan, bukan sekedar pelengkap hidupnya, bukan sebatas ada bagi statusnya. Aku adalah bagian dari hidup dan harapan. Aku tidak dapat memilih dengan siapa aku hidup. Tuhan menenun aku dalam sebuah kandungan yang cukup nyaman, besar dan hangat untuk aku bisa bertumbuh, berguling-guling, dan bermain sesaat. Aku tak pernah tahu seperti apa nantinya kehidupan aku. Hingga tiba waktunya, aku keluar dari ruang bermain dan tidurku yang hangat selama berbulan-bulan. Aku mendengar ada yang menangis, namun ada juga yang berkata tidak. Untuk akukah kata tidak itu? Aku berharap aku adalah bagian dari hidup dan harapan mereka yang membelai aku. Lilin ini telah aku nyalakan. Bagi sebagian orang, cahayanya seperti tidak bermakna saat ini. Tapi bagiku, ketika aku melangkahkan kakiku ke sana, aku diingatkan akan sebuah pengharapan. Semakin dekat langkahku, aku yakin bahwa cahaya lilin itu akan mampu memberikan kehangatan bagi mereka dan keluarganya yang tersisih dari kehidupan sosial karena HIV/AIDS. Ketika cahayanya mulai gemercik membakar lilin itu, kehangatannya akan mencairkan kebekuan dari buliran air mata karena kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Aku di sini membuka Minggu Pertobatan
dan pengharapan karena aku menantikan Sang Mesias yang menguatkan aku dan kita semua untuk merangkul mereka yang tersisih, terbuang, terpinggirkan dari keras dan kejamnya dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kesatuan hati, mari menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Inilah kami ya Tuhan, yang rindu mendengar suara-Mu dan tak putus-putusnya. berharap tuntunan dan pemeliharaan. Saudaraku, mari dengan hati tulus mengkidungkan pujian, menyatakan kerinduan hati terhadap kehadiran Allah dalam persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi ini terambil dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 2-4 yang menyatakan demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Hidup ini adalah milik Tuhan. Setiap putaran detik terjadi atas kehendak-Nya. Benarkah atas kehendak-Nya ketika virus-virus HIV dan penyakit AIDS itu menggerogoti tubuh seseorang yang hidupnya tidak pernah serong dari ketetapan Tuhan? Benarkah hidup ini milik Tuhan ketika seorang perempuan mendapati hari yang berbeda karena virus HIV masuk ke dalam tubuhnya karena paksaan? Benarkah hidup ini anugerah Tuhan ketika seorang bayi mungil ini hadir ke dunia dengan virus HIV dari orang tua yang jauh meninggalkan Engkau? Ya Tuhan, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Kami meragukan kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami marah dengan keadaan, namun kami pun menjauhi mereka yang memerlukan kasih dan lawatan. Kepedulian kami kepada mereka yang hidup dengan HIV/AIDS hanya sebatas kata dan pertanyaan yang menyaksikan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Benarkah hidup ini anugerah Tuhan? Mengapa kasih itu seperti debu diterbangkan angin, melenyap? Kasih yang menjadi dasar kehidupan itu hilang dalam keegoisan dan nafsu dalam kehidupan. Demi hentikan ekonomi, kasih berakhir dengan penjualan kami, kaum perempuan, yang katanya harta paling berharga. Dalam desakan kehidupan, kasih dan kehangatan berubah menjadi emosi yang memuncak. Entah berapa banyak buliran air mata yang tumpah atas nama kasih yang membeku. Benarkah perempuan masih dalam citra-Mu, ya Tuhan? Ya Allah yang Maha Tahu, sungguh dosa kami banyak di hadapan-Mu. Kami lupa bahwa Engkau telah menaruh kasih-Mu di dalam hati ini. Kepenatan dan kerasnya kehidupan menempatkan rasa kecewa menjadi yang terdepan dalam hati dan pikiran. Kami mempertanyakan mengapa semua ini Engkau izinkan terjadi, tanpa melakukan apa-apa kepada para perempuan yang telah menjadi korban kekerasan dan perdagangan. Allah, ampunilah kami. Apakah hidup ini indah bunga di taman? Mereka hidup ini dipelihara oleh Tuhan melebihi burung pipit. Mengapa kecerahan tidak semua nyata pada wajah teman-temanku? Di balik keseriusan kami belajar di sekolah, mengapa ada teman-temanku yang tidak mempunyai masa depan? Di balik candaan dan tawa kami, mengapa ada teman-temanku yang harus menangis karena bekas tamparan pukulan dan tendangan?
dari orang yang memuaskan nafsunya. Bukankah kami ini sebenarnya anugerah Tuhan dalam hidup mereka? Ya Bapa terkasih, sungguh dosa kami banyak di hadapan-Mu. Kami lupa bahwa kami pun hidup dari kasih-Mu. Penatnya kehidupan membawa kami menjadi pribadi yang keras, egois, dan labil emosi. Kami merasa tak mampu mengatasinya dan meluapkan kekesalan pada mereka yang kecil dan lemah. Kami cenderung lebih memilih untuk memerintah kepada mereka yang lebih belia dari kami, karena kami malas untuk memerangi keegoan kami. Bapa, ampunilah kami. Ya Allah, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Kami gagal membawa dan membagikan pengutusan-Mu ini. Berkenanlah kiranya Engkau mengampuni kami. Sendengkanlah telinga-Mu dan dengarlah pengakuan kami. Tebus dan baharulah kami, supaya dalam kata dan tindakan kami dapat mendatangkan damai sejahtera-Mu. Dalam pertobatan dan pengharapan, kami memohon pengampunan kepadamu, ya Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 68, 77 sampai 78 yang menyatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Berikan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar akan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 21 yang menyatakan kepada kita demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita, terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami boleh Engkau sertai di sepanjang minggu dalam gumul dan juang kami. Dan di hari ini Engkau beri kami hari istirahat untuk memulihkan kembali kekuatan kami,
untuk menghadapi minggu kerja yang baru. Kami juga diajak melalui perenungan hari ini, melalui liturgi kami, untuk boleh kembali menumbuhkan, mengembangkan kesadaran untuk boleh peduli dengan saudara-saudara kasih kami yang bergumul dengan beragam persoalan hidup, termasuk di dalamnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga tindak diskriminasi terhadap saudara-saudara kami yang menderita HIV/AIDS. Dalam penghayatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam rangka menyongsong dari masa kami boleh merenungkan akan pergumulan saudara-saudara kami yang bergumul dengan HIV/AIDS dan mendampingi mereka menjadi keluarga sesama bagi mereka, kami akan belajar dari kebenaran firman. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga saat kami membaca Alkitab dan hamba-Mu menjelaskan bagi kami akan ditolong untuk mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terlebih, kami boleh mengembangkan sikap empati kepada saudara-saudara kasih kami yang bergumul dengan beragam persoalan hidup mereka. Bapa, bersabdalah bagi kami melalui hamba-Mu dan pembacaan Alkitab. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada
Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 462 dengan judul Tolong Aku Tuhan. Lagunya seperti ini. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Lagu yang diciptakan oleh Gustav Lohmann tahun 1968 dan diterjemahkan oleh Alfred Simanjuntak. Pada lagu itu terungkap sebuah doa agar Tuhan menolong dia untuk boleh membuat karya kehidupannya menjadi berguna, bermanfaat. Dan pertanyaannya adalah bermanfaat untuk siapa? Kalau kita lihat pada bait-bait selanjutnya, maka di bait kedua, pada bait kedua, ajar aku Tuhan rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Jadi yang pertama bagi sang penyair, bahwa karya hidup yang tidak sia-sia itu adalah ketika dia menunaikan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik, rajin bekerja. Ya. Kemudian pada bait yang ketiga, ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Yang kedua bagi penyair, karya hidup yang berguna, karya hidup yang bermanfaat itu dimulai dari diri sendiri yang punya tujuan bukan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Jadi hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa jadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Pada bait yang ketiga, penyair mengungkapkan begini. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Di bait yang akhir, penulis Gustav Lohmann katakan, Tuhan yang abadi bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Bait yang keempat ini menjadi menarik karena apa? Di sini terlihat bahwa Tuhan, dia meminta Tuhan untuk membina hatinya, membentuk hatinya. Agar apa? Dia bisa menunjukkan kasih kepada sesama. Artinya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tindakan kasih kepada sesama itu dapat dilakukan ya, atau akan terus dapat dikerjakan, dilakukan oleh seseorang jika dia punya hati yang penuh kasih, hati yang selalu diisi, hati yang selalu diterangi oleh Tuhan, hati yang selalu dibuat Tuhan untuk dapat mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Ini menunjukkan bahwa kasih manusia itu terbatas, tapi kasih Tuhan Allah itu tidak terbatas. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ya, karya hidup yang bermanfaat, karya hidup yang berguna buat orang lain menurut Gustav Lohmann, yaitu rajin bekerja, menghasilkan karya-karya hidup yang berguna, bermanfaat baik diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian punya tujuan hidup bukan hanya buat diri tapi juga buat orang lain. Dan yang ketiga adalah menunjukkan kasih kepada
sesama. Kalau kita mau lihat di situ, satu poin pentingnya adalah hidup untuk orang lain. Satu. Dan kedua, hidup bagi sesama mendatangkan bahagia, sukacita. Perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga bicara tentang tindakan kasih. Mari perhatikan Ibu Bapak Saudara, dalam perikop pembacaan kita pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Dalam latar belakang apakah Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melihat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia? Dalam konteks apakah? Satu. Yang kedua, ya, siapakah jemaat-jemaat di Makedonia ini? Ya, dan mengapa dikatakan pada ayat 2 bahwa selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Makedonia, ya, kalau dikatakan jemaat-jemaat di Makedonia adalah satu wilayah, ya, jemaat yang berada di Makedonia itu salah satu provinsi dalam Kekaisaran Romawi yang mencakup 3 kota, yaitu Filipi, Tesalonika, dan Berea. Itu jemaat yang disebut sebagai jemaat-jemaat di Makedonia. Filipi, Tesalonika, dan Berea. Nah, 3 jemaat ini mereka sedang berada di dalam penderitaan karena penganiayaan. Ya. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, ayat 2, pasal 2 ayat 14, kisah 16 ayat 20, dan pasal 17 ayat 50. Mereka sedang ada dalam situasi yang sangat sulit. Ya. Tetapi dalam bacaan kita terlihat, ya, bahwa sukacita mereka meluap luar biasa. Ya. Sukacita mereka meluap. Bahwa walaupun mereka ada dalam situasi yang sangat sulit karena iman, tetapi mereka terus dapat bersukacita, berbahagia. Dan bukan hanya itu, dalam bacaan kita diungkapkan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, apa yang mereka lakukan? Ya, jadi walaupun mereka adalah kelompok masyarakat yang terbatas secara ekonomi, dan mereka juga sedang ada di dalam pergumulan, penderitaan karena iman, tetapi mereka sangat bersukacita dan mereka menjadi orang-orang yang sangat suka untuk berbagi, sangat suka untuk menolong orang lain. Ya, itu jemaat-jemaat di Makedonia. Lalu dalam konteks apakah surat ini ditulis? Pada waktu itu ada pengumpulan bantuan bagi jemaat Tuhan di Yerusalem. Ya, jadi 1 tahun sebelum dari tulisan ini ditulis, ya, 1 tahun sebelumnya Paulus dan teman-teman menggagas sebuah tindakan atau upaya untuk menolong, mengumpulkan bantuan bagi jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kelaparan, bencana kelaparan karena kekeringan yang melanda pada waktu itu. Nah, jadi jemaat-jemaat yang lain mereka mengumpulkan bantuan, dan termasuk di dalamnya adalah jemaat di Korintus. Tapi ternyata Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 1 tahun berlalu. Ya. Tapi pekerjaan ini tidak juga kunjung selesai. Gitu ya. Jemaat Korintus tidak juga kunjung memberikan bantuan mereka, menyelesaikan proyek bantuan ini, tidak juga selesai. Dan karena itulah, maka Paulus menuliskan akan tulisan ini bagi jemaat di Korintus. Ya. Tujuannya adalah apa, Ibu Bapak Saudara? Agar jemaat boleh kembali terdorong, termotivasi untuk dapat
mengumpulkan, menyelesaikan proyek pengumpulan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Dan cara dari Paulus adalah apa? Dia pakai keteladanan dari jemaat-jemaat di Makedonia yang terbatas, yang bergumul, tetapi mereka punya kesukaan yang sangat besar untuk dapat membantu orang lain. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa? Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia? Mari perhatikan Ibu Bapak pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya. Lalu ayat 5 katakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat di Makedonia ini, mereka bersepakat untuk mengumpulkan bantuan bagi saudara-saudara di Yerusalem. Dan bukan hanya itu, tapi juga mereka memberi diri mereka, mereka memberikan waktu mereka memberikan tenaga mereka untuk juga bisa membantu pekerjaan-pekerjaan yang akan menolong saudara-saudara mereka di Yerusalem. Jadi disinilah makanya Paulus katakan mereka memberi lebih daripada yang diharapkan. Karena bukan hanya materi, tapi juga tenaga dan perhatian mereka berikan kepada Tuhan untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lihat dalam perikop pembacaan kita ini? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, kita belajar dari keteladanan jemaat-jemaat di Makedonia. Bahwa sesungguhnya kendatipun mereka ada di dalam situasi yang sulit, tidak membuat mereka kemudian menutup mata terhadap pergumulan orang lain, terhadap pergumulan sesama. Dan itulah seharusnya sifat karakter orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika melihat pergumulan sesama, pergumulan orang lain, maka belajar dari pembacaan kita diajak untuk mau peduli dengan apa yang mereka alami. Ibu Bapak Saudara, kita sedang ada dalam masa penghayatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tanggal 1 Desember juga menjadi satu saat untuk dikatakan sebagai Hari AIDS, di mana kita boleh kembali merenungkan akan arti kehadiran kita bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan HIV AIDS. Bagaimana kita bisa menjadi sesama buat mereka. Bagaimana kita bisa menopang mereka, memberi semangat bagi mereka. Bagi mereka yang mungkin ada di sekitar kita yang mengalami pergumulan terkait dengan HIV AIDS. Ataupun mereka, para perempuan yang mengalami KDRT atau anak-anak yang mengalami KDRT. Atau situasi pergumulan lain yang membuat orang menderita, bergumul. Bacaan kita memberikan kepada kita sebuah contoh keteladanan. Bahwa di tengah-tengah situasi pergumulan sesama, bacaan ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Itu yang pertama yang kita belajar dari pembacaan kita ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa ketika kita berbagi dengan orang lain, maka ada sukacita yang besar yang akan kita rasakan. Kita lihat dalam bacaan kita tadi, bahwa Paulus katakan di ayat yang kedua, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka begitu bersemangat untuk memberikan bantuan.
Dan ternyata semangat mereka itu bisa menjadi contoh bagi yang lain. Kenapa mereka penuh dengan semangat, Ibu Bapak Saudara? Karena sesungguhnya tindakan mereka menunjukkan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Itu sebenarnya membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh adalah orang-orang yang sudah mengalami akan cinta kasih Allah dalam hidup mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak mengutip ada satu atau dua ucapan bijak, kalimat bijak yang diungkapkan oleh Bunda Teresa. Dia pernah mengungkapkan, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tidak bisa melakukan begitu banyak hal-hal yang besar. Kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana dengan cinta yang besar. Nah, Ibu Bapak Saudara, itu kita bisa mulai dari kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar? Mulailah contoh misalnya Ibu Bapak Saudara. Mulailah dengan apa? Menyapa akan saudara-saudara kita. Menyapa akan sahabat teman kita yang kita tahu mereka sedang mengalami pergumulan. Sapalah mereka dan kemudian ajak mereka untuk berdoa bersama. Ajak mereka, hibur mereka, berikan kata-kata semangat. Itu cara-cara sederhana kita bisa berbagi sukacita dengan orang lain. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita kemudian mari perhatikan pada ayatnya, bacaan kita pada ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi di ayat yang ke-6 dan ke-7 ini, Paulus mengutus Titus untuk apa? Datang ke Korintus dan menyelesaikan akan pekerjaan itu. Dan Paulus juga mengatakan bahwa sama seperti kamu kaya dalam sesuatu, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Paulus mendorong akan jemaat di Korintus agar mereka tidak hanya puas dengan segala karunia yang mereka miliki, bukan hanya puas dengan pengetahuan yang mereka punya, tidak hanya puas dengan pencapaian-pencapaian yang mereka dapat dalam kehidupan persekutuan. Tapi Paulus mendorong mereka untuk kemudian mereka juga bertindak menyelesaikan akan proyek kasih bagi saudara-saudara di jemaat Yerusalem. Terakhir, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga lihat dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-8 dan 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terakhir Ibu Bapak Saudara, perikop pembacaan kita memberikan kepada kita satu pemahaman. Paulus memberikan kepada jemaat di Korintus satu pemahaman bahwa apa yang menjadi dasar dari tindakan mereka itu adalah karena meneladani Yesus Kristus. Mereka sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus. Maka mereka pun harus menjadi pembawa-pembawa cinta kasih bagi orang lain. Jadi dasarnya adalah karena karya kasih Yesus yang telah mereka nikmati dalam hidup. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan pada ibadah Minggu pagi ini berjudul Karya Kasih Nyata Menghadirkan Harapan Bagi Sesama. Melalui perenungan firman Tuhan ini kita diingatkan pertama, Ibu Bapak Saudara dan saya,
adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita dalam berbagai bentuk. Ya. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, maka Tuhan menginginkan kita juga untuk boleh memperlihatkan kasih yang nyata dalam kehidupan sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa menyatakan kasih kita kepada sesama. Mulailah dengan memberikan pertolongan bantuan yang sederhana. Tunjukkanlah perhatian kepada mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup mereka. Berikanlah semangat bagi mereka yang kehilangan harapan. Berikanlah kata-kata penghiburan yang membuat mereka, orang-orang yang sedang bergumul, merasa bahwa mereka tidak sendiri dalam penderitaan yang mereka alami. Dan yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita, perenungan firman Tuhan kita, mengajak kita untuk melihat bahwa tindakan yang kita berikan kepada sesama, tindakan kasih yang kita berikan kepada sesama, itu menjadi sebuah teladan buat orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa menjadi contoh buat orang lain. Kebaikan yang kita lakukan untuk sesama itu bisa memotivasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang pertama ini, minggu harapan, mari menjadi pembawa-pembawa harapan bagi sesama. Dan biarlah kasih Kristus boleh kita nyatakan melalui kehidupan kita hari demi hari. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita respon akan perenungan kita dengan kidungkan Gita Bakti 131 diawali oleh pemandu lagu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia
bahwa kendati pun mereka bergumul dengan beragam persoalan hidup, mereka bergumul dengan penganiayaan yang mereka alami, tapi ternyata tidak membuat mereka menjadi undur dari memberikan tindakan pertolongan bagi saudara-saudara mereka di Yerusalem. Kami boleh diajar melalui pembacaan ini untuk memiliki kepedulian bagi sesama kami, untuk juga bukan hanya peduli dari kata-kata saja, tapi juga dalam tindakan nyata hari demi hari. Tolong kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus, mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang peka dengan pergumulan sesama, yang mau menjadi sesama bagi mereka yang bergumul, mendoakan mereka, menguatkan mereka, memberi semangat. Dan biarlah kehadiran kami boleh menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah pergumulan sesama kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Biarlah Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Tegakkan keadilan bagi mereka Tuhan, sehingga para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka akan dikuatkan oleh-Mu, tindakan keadilan boleh diberi bagi mereka, dan sungguh Tuhan, mereka boleh mengalami perbaikan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terkena HIV/AIDS, baik karena perilaku salah yang mungkin mereka lakukan pada masa lalu, ataupun mereka yang terkena karena anggota keluarga mereka Tuhan, suami mereka, istri mereka, atau orang tua mereka yang hidup tidak benar pada masa lalu dan pada akhirnya membawa penderitaan bagi mereka. Tuhan, kiranya kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka dan keluarga. Tolong ya Bapa, berikan kepada mereka pengharapan-Mu supaya mereka tidak kehilangan arah dalam hidup, tapi mereka belajar untuk bersandar kepada kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi para tenaga sukarelawan yang mendampingi saudara-saudara kami yang mengalami atau menderita HIV/AIDS, saudara-saudara kami para pekerja sosial yang mendampingi para perempuan atau anak-anak yang mengalami kekerasan. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, berikan kepada mereka semangat untuk terus berupaya melakukan yang terbaik, menolong saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan. Bapa, jika ada juga di antara kami yang mengalami hal serupa, tolong kami juga untuk boleh memberikan topangan semangat, memberikan dorongan, dukungan, dan juga Tuhan, jika ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk meringankan beban mereka, maka Tuhan tolong kami, beri kami hikmat-Mu, sehingga kami tahu langkah yang harus kami ambil. Tuhan, kami berdoa juga bagi pergumulan-pergumulan lain yang ada di sekitar kami dalam beragam bentuk. Biarlah Tuhan tolong saudara-saudara kami yang bergumul dengan beragam persoalan mereka. Bahkan juga dalam jemaat-Mu, mereka yang dalam kelemahan tubuh, Bapa tilik keberadaan mereka semua. Kami berdoa untuk Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Mainer Naibaho, Bapak Simbolon, Bapak Victor Tumanseri, Bapak Frederick Sehertian, Ibu Wilmince Kupa, juga Ibu Els Frans, Ibu Elizabeth Palandeng, juga Ibu Bapak Saudara kami lainnya yang dalam kelemahan tubuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kasih Tuhan boleh dinyatakan bagi mereka. Dan biarlah ya Bapa, Ibu Bapak Saudara kami yang bergumul dalam kelemahan tubuh mereka berkepanjangan, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Juga kuatkan dan teguhkan iman anggota keluarga, sehingga mereka tetap mendampingi, merawat dengan penuh kasih, dan sungguh Tuhan, mereka boleh mengalami cinta dan penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami berdoa Bapa Maha Baik, menyerahkan akan
saudara kasih kami yang bersuka cita untuk pertambahan usia pribadi maupun perkawinan. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Bapa. Dan biarlah pada masa Advent pertama ini, dalam penghayatan pengharapan yang datang daripadamu, kami boleh melihat harapan yang tidak pernah pudar yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi pembawa-pembawa harapan dari Tuhan bagi mereka yang bergumul yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, harapan itu pun kami yakin ada bagi persekutuan kami yang saat ini sedang bergumul untuk kami boleh beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami meletakkan pengharapan kami kepadamu untuk proses pengurusan izin prinsip. Kami percaya Tuhan akan tolong kami, Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, Tuhan tolong kami dalam proses membangun relasi yang baik dengan sekitar kami, dan juga Tuhan akan hadirkan pribadi-pribadi yang akan membantu kami dalam proses ini ya Bapa. Kami juga menaruh harap percaya kami untuk proses penggalangan dana. Kami yakin Tuhan akan cukupkan dana yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kami juga menaruh harap kami Tuhan ketika kami berencana untuk menjual pastori sebagai salah satu cara penggalangan dana. Biarlah Tuhan tolong turut campur tangan. Kirimkan kepada kami pembeli yang terbaik, yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjual pastori, kami boleh menyelesaikan beragam kebutuhan kami. Dan kami juga bisa membeli pastori yang baru. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kehidupan kami seminggu ke depan di minggu Advent pertama ini, kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hidup kami akan berjalan dalam penyertaan cinta Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami doakan juga bangsa negara kami percaya mereka ada dalam kasih Tuhan. Terlebih untuk proses demokrasi pada tanggal 9 Desember mendatang, untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok, Tuhan tolong agar berjalan baik, kondusif, dan akan terpilih orang yang tepat, orang-orang yang mau Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas mensejahterakan masyarakat yang dipimpin. Kami pertaruhkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami pertaruhkan dan kami yakin Tuhan akan tolong semua proses ini. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami seminggu ke depan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap rekan-rekan di Akan Penatua yang sudah boleh melayani bersama di pagi ini. Rekan-rekan pemandu pujian, pemain musik, dan petugas multimedia Tuhan berkati. Dan juga anak-anak, adik kami yang turut terlibat dalam ibadah ini, menopang sebagai bagian liturgi. Tuhan berkati semua karya layan kami, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ada karena Tuhan yang merancangkannya. Kita hadir bukan untuk diri kita sendiri. Bila hari-hari kita indah,
maka biarlah keindahan itu juga menjadi bagian kehidupan mereka yang tersisih, terluka, dan hilang harapan. Untuk itu, marilah kita menyatakan syukur hati kita karena kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita membawa persembahan dan diri kita kepada Tuhan sambil sumber berkat untuk dipakai olehnya. Sambil mengingat perkataan Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tuhan kiranya berkenan menerima persembahan dan tanda syukur kita. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri Kau tahu apa laku yang kanan. Umat yang diberkati Tuhan, dengan hati bersyukur, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan dan kehidupan kita dalam doa kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau menenun hari-hari kami sedemikian indahnya. Di saat kami jatuh, Engkau angkat kami. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Karena kasih-Mu, Namamu dipuji dan dimuliakan. Maka, sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas penyertaan-Mu, kini kami membawa persembahan dan diri kami kepadamu. Terimalah persembahan syukur dan diri kami ini ya Tuhan. Pakailah persembahan dan diri ini agar dapat menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami, membalut yang terluka, memulihkan hati yang patah, dan membangkitkan asa yang tenggelam karena berbagai pergumulan. Terpujilah Namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengkutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GBB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, IHMPA, IHMPT, serta ibadah-ibadah rutin keempat pelkat lainnya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 29 November 2020 pukul 19 WIB, pelayan firman, Penatua Bernhard Pati Nasarani, pelayan liturgi, Saudara Abram Tampu Bolon, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat
Pelayan firman, Penatua Edi Swindun. Pelayan liturgi, Diaken Riauna Taidi. Ketiga, ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 19 WIB. Pelayan firman, Penatua Roniah di Malau. Pelayan liturgi, Ibu Grace Hutubesi, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah Perjamuan Kudus. Kami mengundang seluruh warga Sidi Jemaat untuk mengambil bagian dalam ibadah Perjamuan Kudus dalam rangka akhir tahun yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 9 WIB bertempat di rumah masing-masing jemaat. Beberapa catatan terkait dengan ibadah perjamuan kudus ini. Yang pertama, hosti, anggur, serta amplop persembahan syukur perjamuan akan dikirimkan ke rumah setiap anggota jemaat. Yang kedua, tata ibadah yang dipergunakan dapat diunduh di http://gpbpancoranrahmat.org. Besar harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara dapat menikmati persekutuan ini. Selamat mempersiapkan diri. Bidang 6, Informasi dan Komunikasi Inforkom. Peneguhan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak pada hari Minggu 22 November 2020 dalam ibadah Minggu pukul 13 WIB di Gedung Serbaguna. Adapun susunan pengurus yang diteguhkan sebagai berikut: Ketua Bapak Jeffrey Paliama, Sekretaris Bapak Junianus Hutubesi, Bendahara Bapak Rinaldo SM. Kami mengucapkan selamat bertugas dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam gumul juang kita dan mari jadikan karya hidup kita sebagai karya kasih bagi sesama, sehingga harapan itu akan selalu tampak dan Tuhan Yesus menyertai langkah kita senantiasa. Bawa
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.